Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom diperlakukan tidak adil oleh para kru, yang mana saat sedang syuting sebuah film, ia dihajar beneran oleh pemain yang lain. Tidak terima dengan hal tersebut, Dom kemudian menghajar salah satu kru hingga akhirnya ia pun memilih pergi dari lokasi syuting. Alasan Dom merantau ke Jakarta adalah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Dan setelah itu, ia kemudian mendatangi salah satu tempat casting. Namun saat ia diminta untuk berfoto dengan hanya menggunakan celana dalam, ia pun sangat emosi dan langsung pergi dari tempat casting tersebut. Kontol! Singkat cerita, setelah belanja di minimarket, Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok. Dom lalu menawarkan diri untuk mendorong mobilnya. Namun Dom meminta si Pinkan untuk membayarnya. Mogok. Mau bantuin orang nggak? Tapi bayar ya. Sesaat kemudian, Radit yang merupakan pacarnya si Pinkan kemudian datang dan meminta Dom untuk membantunya mendorong mobil. Mas bisa bantuin dorong nggak? Setelah mobilnya nyala, Dom pun hanya dibayar goceng. Tai, goceng doang. Dom lalu bertanya kepada mereka mengenai tempat tinggal yang murah, karena sekarang ia tidak tahu harus kemana. Yaudah, lu ada tempat tinggal gak? Di sini mereka berdua lalu mengajaknya pergi ke tempat tinggal yang murah. Dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta. Iya, aktor. Lu udah lama di Jakarta? Lumayan, Bang. Sesampainya di sana, Pinkan kemudian mengajaknya bertemu dengan ibu kontrakan. Setelah KTP-nya diperiksa, si ibu pun menerima Dom tinggal di situ dan berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba. Yang penting jangan narkoba. Setelah masuk ke kamarnya, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit dengan Pinkan yang akhirnya terungkap kalau Radit ternyata adalah bandar narkoba. Dan perlu diketahui, ternyata Dom adalah seorang pemuda yang cukup sangean. Itu terbukti saat dirinya melakukan VCS dengan seorang wanita. Dan saat sedang enak-enaknya mengocok batang, tiba-tiba Pinkan masuk dan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian Radit juga ikut masuk. Karena sudah kagok era dan memang membutuhkan uang, Dom lalu meminta pekerjaan kepada mereka. Setelah tas dan juga pakaiannya diperiksa, Dom akhirnya diterima kerja menjadi kurir narkoba karena beberapa anak buah Radit sudah tertangkap oleh polisi. Dom pun diajarkan cara menimbang narkoba serta cara memasukkan narkoba ke dalam bungkus permen. Dan karena Dom adalah seorang aktor, ia diminta untuk memanfaatkan kemampuannya dalam berakting saat menjadi kurir narkoba agar tidak dicurigai. Butuh keaktoran lo di sini. Setelah itu, Dom diberi handphone dan diminta untuk langsung mengganti nomornya jika barang sudah diantar. Telepon lo ya. Kelak, langsung buang kartunya. Sebelum mengantarkan paket, Dom diajak ke sebuah barbershop milik Radit yang diberikan oleh Pinkan. Saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi. Dan Dom diminta untuk mengantarkan paket tersebut besok saja. Dong, mau nganterin besok aja. Bisa kena. Keesokan harinya, sesuai perjanjian, Dom menyelipkan barang tersebut di bangku kereta. Tak lama kemudian, terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut. Setelah paket diantar, Dom langsung membuang nomor handphonenya. Kemudian, Dom setiap harinya disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Lalu di suatu sore, Radit mengajak Dom pesta narkoba di kamarnya karena kerja Dom sangat bagus, bersama dengan salah satu teman Radit yang bernama Pai. Mereka berempat kemudian langsung memulai pesta narkoba. Keesokan harinya, Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305. Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu mengaku kalau dia tidak memesan burger. Padahal Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan. Merasa nomor kamar hotelnya sudah benar, Dom kembali mengetuk pintu. Akhirnya si wanita itu sadar dan mengaku kalau dia memesan burger. Si anjing, bilangnya nggak pesen. Beberapa hari kemudian, Dom kembali mengantarkan paket di sebuah kereta dengan pembeli yang sama. Saat itu, Dom memberitahu kalau barangnya tidak sengaja terlempar ke bawah kursi yang di atasnya ada seorang pria yang sedang tidur. Setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, wanita tersebut langsung mengambil barangnya.
Dan rupanya pria yang sedang tidur itu adalah Dom sendiri. Setelah itu, Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara. Ini lu antar ke bandara. Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangan menggunakan sebuah plester agar orang lain mengira itu cuma luka biasa. Tapi plester aja di tangan biar kayak luka. Setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan yang ada di sana dan langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi. Malam harinya, Dom dan Radit datang ke tempat hiburan malam, yang dimana saat itu Pinkan yang menjadi DJ di tempat tersebut. Di sana, Dom lalu membungkus seorang wanita dan membawanya masuk ke dalam toilet. Setelah keluar, rupanya di sana sudah ada Pinkan yang mengetahui apa yang sudah Dom perbuat. Pinkan kemudian menasehati Dom untuk jangan memakai perasaan. Yang pakai rasa dalam perjalanan pulang, Radit menuduh Pinkan sudah mulai menyukai Dom. Lu suka kan sama si monyet nih? Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka waktu di toilet. Karena Radit sangat posesif, ia pun menyuruh mereka berdua untuk turun. Kemudian Radit menyuruh pacarnya itu untuk mencium Dom saat itu juga. Namun Pinkan menolaknya mentah-mentah dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Cium. Sakit lo ya? Keesokan harinya, Dom menyamar menjadi pengantar pizza untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli. Saat mengetuk pintu rumah, pintu itu dibukakan oleh seorang anak kecil yang bilang kalau ibunya sedang tidak ada di rumah. Dom lalu masuk ke dalam dan terkejut melihat ada seorang bayi. Ibunya bekerja sampai malam meninggalkan kedua anaknya. Di sini Dom merasa sangat kasihan dengan mereka. Lalu sebelum pergi, Dom menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di dalam meja. Suatu ketika Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang. Sambil menunggu barangnya diambil, Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu karena barang itu belum diambil juga. Ia pun menelpon Radit dan memberitahukan hal tersebut. Barangnya nggak diambil-ambil. Kemudian Radit menyuruhnya untuk cepat pergi karena ada sesuatu yang tidak beres. Ya udah, lu cabut aja. Dan benar saja, tiba-tiba Dom langsung ditangkap oleh polisi. Bawa aja ke kantor. Dan sore harinya, entah apa yang dilakukan oleh Radit, Dom berhasil lolos dan tidak jadi di penjara. Setelah sampai di kamarnya, Dom menulis beberapa mimpi-mimpinya di tembok. Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Islan, main film, ketemu Chico Jericho, Jokowi 3 periode, dan yang terakhir mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan. Namun sekarang ia justru masuk ke dunia hitam ibu kota. Singkat cerita, Dom kembali mengantarkan paket kepada wanita yang sama di dalam kereta. Saat akan turun, Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut yang diketahui bernama Kansa. Gua Kansa. Kerja di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Pria semangat. Mereka lalu saling berbincang dan di sini Kansa memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat. Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat, Kansa lalu mengajak Dom untuk melihat pekerjaannya sehari-hari. Setelah itu, Dom diajak ke kosan Kansa dan di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Hari ke hari hubungan mereka terlihat semakin dekat dan saking dekatnya mereka sampai tidur bersama. Saat pulang, Dom nobar film action bareng ibu kos dan juga penghuni yang lain. Sementara itu, Radit hampir saja membunuh Pinkan setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain. Namun tak lama kemudian, Radit merasa sangat bersalah, mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu oleh Pinkan. Suatu ketika, saat akan mengantarkan paket, Dom akhirnya secara kebetulan bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting. Dom terlihat sangat senang karena akhirnya ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut. Setelah itu, Dom meminta Chico untuk memberikan selamat kepada temannya yang saat ini sedang berulang tahun. Lalu Dom dengan santainya menaruh barang haram tersebut yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi. Keesokan harinya, Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran. Setelah barang tersebut diambil, wanita itu menawarkan sebuah pekerjaan dan ia meminta untuk jangan pernah mengganti nomor handphone agar bisa dihubungi. Ada lowongan. Ya nanti deh ya, kalau ada saya kabarin kamu. Kamu jangan ganti nomor dong, saya susah banget cari kamu.
Hal mengejutkan terjadi karena ternyata selama ini Radit sering melakukan itu dengan si ibu kontrakan. Parah sih, udah punya pacar secantik Wulan Guritno, malah selingkuh sama nenek-nenek. Malam harinya, Dom memutuskan untuk merubah penampilan seperti seorang waria. Ia kemudian menghubungi calon pembeli dan memberitahu letak barang yang akan diambil. Sesaat setelah itu, datang seorang waria yang datang mengambil barang tersebut. Setelah pulang, Dom menangis karena merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang. Pagi harinya, Dom meminta izin kepada Radit untuk memperbolehkannya ikut casting. Casting lagi? Akan tetapi Radit langsung mendorongnya dan hampir saja terjadi perkelahian. Setelah itu Dom mencoba untuk meminta maaf dan masalah ini pun dianggap selesai. Radit lalu menyuruh Dom untuk menjemput Pinkan karena nanti malam ia harus mengambil barang. Ntar malam lo yang jemput Pinkan, gue mesti ngambil barang. Malam harinya Dom pun menjemput Pinkan dan mengajaknya pergi ke Ancol. Ancol kan? Sabi. Pinkan pun menyetujuinya dan di sana Pinkan terlihat merasa sangat nyaman dengan Dom. Mereka lalu kembali masuk ke dalam mobil dan adegan yang kalian tunggu-tunggu pun terjadi. Sepulangnya mereka, Dom yang baru saja selesai mandi seketika dibuat panik dengan suara tangisan Pinkan. Dan rupanya Pinkan menangis karena Radit saat ini sudah tertangkap oleh polisi. Dom kemudian pergi mencari tahu penyebab Radit tertangkap. Dan ternyata yang menjadi cepu selama ini adalah si Pai, teman baik Radit yang waktu itu pernah berpesta narkoba bersama. Di sisi lain, terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata seorang pecandu berat. Sementara itu, Dom akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal. Namun sebelum pergi, Dom mengucapkan salam perpisahan kepada Pinkan dan film pun diakhiri dengan adegan Dom dan Pinkan yang berpelukan.